Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu membicarakan kedua orang ini, berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Politisi Amin Rais menjadi sorotan usai menuduh penyimpangan orientasi seksual Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tuduhan Amin Rais terhadap Teddy Indrawijaya itu bahkan dimuat di akun YouTube resminya pada Jumat 1 Mei. Tuduhan Amin Rais itu telah dibantah oleh pemerintah. Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari bahkan menyayangkan orang sekelas Amin Rais masih termakan hoaks. Kodari memastikan semua isu soal penyimpangan yang dituduhkan kepada Teddy Indrawijaya adalah hoaks. Mr. Q, ini lagi beredar di media sosial bahwa Pak Amin Rais menuduh Sekretaris Kabinet Teddy sebagai seorang homoseksual, Mr. Q. Nah, tanggapan Mr. Q sebagai kepala Bakom gimana, Mr. Q? Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoaks. Kenapa korban dari hoaks? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap dan Ko Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment ya, walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Lalu bagaimanakah pendidikan Amin Rais yang diduga termakan hoax? Di akun resmi media sosialnya, Amin Rais saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Sebelumnya Amin Rais bahkan pernah menduduki posisi mentereng seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 95 hingga 98 dan Ketua MPR RI tahun 99 hingga 2004. Amin Rais juga sebagai pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN yang saat ini dipimpin oleh mantan besannya Zulkifli Hasan. Di Pilpres 2004, Amin Rais juga pernah menjadi calon presiden atau capres. Segala posisi mentereng Amin Rais di politik Indonesia tidak lepas dari latar belakang pendidikannya. Amin dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah. Ibunya Sudalmiyah Suhud Rais aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Surakarta sejak tahun 1942 hingga 1952. Amin Rais tercatat lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada tahun 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1969. Amin melanglang ke berbagai negara dan baru kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master di tahun 1974 dari Universitas Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Amin kemudian menjadi seorang dosen pada Universitas Gadjah Mada. Ia juga bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lainnya. Jangan lupa subscribe ya!